Halo, nama saya David Amadius Parasesagala dengan NIM 187231060. Nah, untuk proyek UTS kali ini saya akan membahas tentang gimana sih proses wawancaranya itu ya. Gimana dari nentuin waktu dan sampai bagian akhirnya. Nah, untungnya ini bagian ranah saya karena memang saya yang membuat janji dengan koneksi yang saya miliki ya. Jadi pada saat itu eh, karena masih masih sedikit kesulitan mencari pemimpin untuk diwawancarai ya kelompok kami, saya mengusulkan bahwa mungkin tante saya bisa jadi kayak orang yang diwawancarai karena dia memiliki eh, sebuah organisasi sosial ya. Nah, makanya saya message ibu saya yang merupakan wakil juga dari organisasi tersebut untuk misalkan apakah tantenya tersebut memiliki waktu luang di weekend begitu ya. Nah, setelah bercakap-cakap juga dengan ibu saya dan juga tantenya, kita sudah menentukan waktu yaitu pada tanggal Jumat Jumat minggu minggu lalu ya. Jumat minggu lalu after after UTS ataupun jam 5 sore untuk mengadakan wawancara itu via Zoom. Nah, untungnya memang tidak ada percekcokan untuk ganti jadwal ataupun yang lain-lainnya karena semuanya berjalan dengan smooth. Mungkin ada sedikit kejanggalan, bukan kejanggalan ya, sedikit permasalahan di salah satu kelompok kami yang mengalami kecelakaan, tapi untungnya masih bisa dihandle oleh teman kami juga dan untungnya pada jam 5 pada jam 5 sore Jumat tersebut terjadi wawancara wawancara kita via Zoom call dan juga di-record semuanya full. Dan responsnya pun untungnya bagus dari tantenya juga dan kita menanggapinya juga dengan baik. Jadi secara simpel memang belum ada permasalahan yang begitu dirasakan ataupun yang dihadapi karena memang semuanya berjalan dengan lancar dan juga memang karena ada koneksi juga dari bagian diri saya sendiri untuk menghubungi misalkan dari tantenya sendiri ataupun orang yang kita wawancari itu. Mungkin untuk bagian pertama dari saya sendiri hanya itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin untuk bagian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah hasil wawancara. Jadi untuk hasil wawancaranya kami bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tujuan dan juga arah gerak ISP. Jadi untuk yang pertama, Ikatan Alumni ISP dibentuk sebagai sebuah wadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu pertama sebagai sarana bagi para alumni untuk terus mengembangkan diri secara pribadi. Yang kedua yaitu menjadi jembatan untuk alumni untuk memberikan kontribusi kepada alma mater dan juga menjadi kanal kontribusi kepada masyarakat luas. Dan ketiga aspek ini menjadi dasar dalam perencanaan setiap organisasi. Dalam menyusun program kerja ini, YSP selalu mempertimbangkan aspek bermanfaat bagi tiga pihak utama, yaitu alumni, alma mater, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, program yang dipilih selalu mempertimbangkan strategis berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, untuk program kerja unggulannya yaitu ada tiga program kerja unggulan utama, yaitu ada program operasi katarak, lalu juga ada program untuk deteksi kanker payudara, dan juga ada program ke panti jompo dan juga panti asuhan. Nah, untuk yang pertama adalah program operasi katarak. Nah, program operasi katarak ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial dari Ikatan Alumni terhadap kebutuhan dan kesehatan para anggotanya, guru-guru alma mater, dan juga masyarakat luas. Tujuannya itu untuk membantu mereka yang mengalami gangguan yang penglihatan katarak, karena sebagian besar alumni yang terdaftar ini juga berusia 70 hingga 80 tahun. Dan di Indonesia, katarak itu menjadi salah satu penyebab utama kebutaan, dan kondisi ini nggak hanya menyulitkan bagi penderitanya, tapi juga anggota keluarganya yang lain yang harus mendampingi. Oleh karena itu, program ini menyasar pasien-pasien dengan usia lanjut yang memerlukan tindakan medis berupa operasi katarak gratis. Nah, untuk ISP sendiri itu menggandeng mitra profesional dengan pelaksanaan operasinya dilakukan secara massal.
Dan untuk fokus utamanya adalah memberikan dampak langsung untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan juga produktivitas bagi para penerima manfaat. Selanjutnya adalah program deteksi dini kanker payudara, yaitu dilaksanakan sebagai respons atas tingginya angka kasus kanker payudara di kalangan perempuan. Dan juga kesadaran masyarakat ini masih rendah dari pemeriksaan dini kanker payudara. Oleh karena itu, ini merupakan institusi pendidikan yang khusus perempuan juga, jadi sangat relevan untuk menyasar para alumni dan juga masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah memberikan akses pemeriksaan secara gratis dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya deteksi sejak dini. Dan pelaksanaan ini melibatkan tenaga medis profesional untuk melakukan screening dan alumni berharap melalui program ini banyak perempuan yang terdorong untuk rutin memeriksakan dirinya. Dan yang terakhir adalah program kunjungan ke panti asuhan dan juga panti jompo. Program kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo ini untuk menumbuhkan rasa empati dan juga kepedulian sosial di kalangan alumni terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini mencangkup ke berbagai panti, baik yang dikelola oleh institusi Katolik, Muslim, maupun lembaga non-agama, yang menandakan bahwa semangat inklusif lintas keyakinan dari para alumni. Kehadiran alumni ini juga dapat memberikan kebahagiaan dan juga rasa diperhatikan ke penghuni panti. Fokusnya adalah untuk membangun interaksi langsung dan berbagi kebersamaan baik dengan anak-anak di panti asuhan maupun para lansia di panti jompo. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengabdian sosial, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk refleksi diri dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di kalangan alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Petari Sabira Ramanda dengan NIM 187231037. Sel- Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, kepemimpinan dalam implementasi program yang dijalankan oleh organisasi ISP ini. Kepemimpinan dalam Ikatan Alumni ISP dijalankan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak. Para pengurus tidak hanya bertugas mengatur jalannya organisasi, tapi juga mendorong alumni dari berbagai angkatan untuk ikut aktif berpartisipasi. Karena anggota ISP memiliki latar belakang dan usia yang berbeda-beda, maka gaya kepemimpinan yang digunakan juga harus bisa menyesuaikan. Pengurus berusaha membangun komunikasi yang baik dengan semua anggota, baik melalui pertemuan langsung maupun secara daring, agar semua tetap bisa terlibat dalam kegiatan organisasi. Selain itu, pengurus juga fokus pada membangun dasar organisasi yang kuat agar bisa terus berjalan meskipun kepengurusan berganti. Contohnya, pengurus membuat sistem database keanggotaan dan website yang bisa mempermudah kegiatan organisasi ke depan. Harapannya, ketika nanti pengurus digantikan oleh alumni yang lebih muda, mereka bisa melanjutkan dengan lebih mudah dan membawa semangat baru yang lebih kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kepemimpinan di ISP juga terlihat dari pilihan kegiatan yang dilakukan. Banyak program yang dibuat tidak hanya bermanfaat bagi alumni, tapi juga untuk masyarakat luas. Contohnya adalah kegiatan sosial seperti operasi katarak, pemeriksaan kanker payudara, dan kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo. Dari sini terlihat bahwa para pengurus tidak hanya fokus pada organisasi, tapi juga lebih peduli dan ingin memberi dampak positif untuk orang lain. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syafir Sera dengan NIM akhir 049. Nah, di sini akan saya bahas terkait dengan hubungan dan teori pemimpinan, di mana di sini nanti akan kami hubungkan terkait dengan wawancara yang telah kami lakukan dengan teori-teori yang telah kita bahas tentunya di kelas. Nah, di sini akan saya bahas terkait dengan pemimpin versus manajer dan juga mengenai teori kepemimpinan. Jadi pemimpin versus manajer di sini ketika kami wawancara itu kita klasifikasikan pemimpin ini sebagai ketua umum dan ketua divisi ini sebagai manajer. Nah, di sini perbedaan pemimpin yang seperti beliau katakan itu lebih ke arah gerak organisasinya akan bagaimana gitu. Lalu juga menjaga agar semua program yang dilakukan itu sesuai dengan visi dan misi yang telah beliau tetapkan sebagai pemimpin, juga mengawasi pelaksanaan kegiatan dengan prinsip-prinsip yang beliau pegang gitu. Sedangkan di sini pada bagian manajerial atau di sini yang beliau katakan sebagai ketua divisi, jadi bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan perencanaan teknis gitu yang telah ditetapkan.
Mereka mengatur distribusi tugas dan berfokus pada efisiensi operasional sehari-hari, termasuk pengaturan jadwal kegiatan, alur pelaksanaan, dan pemantauan kualitas setiap kegiatan. Nah, sebagai contohnya ya, ketika kami wawancara di sini, ketika melaksanakan operasi katarak itu, manajer atau ketua divisi ini lebih bertanggung jawab pada pengaturan jumlah pasien yang dibutuhkan berapa, tim medisnya itu berapa, serta kelancaran alur kegiatan, supaya semuanya itu berjalan baik tanpa gangguan. Jadi intinya di sini, sebagai pemimpin itu, beliau itu lebih ke arah mengatur atau merancang sebuah program sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan gitu ya. Sedangkan di sini manajer atau ketua divisi ini lebih ke arah bagaimana rancangan tersebut bisa diaplikasikan supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan terkait dengan detail-detailnya dan lain sebagainya gitu. Intinya keduanya ini benar-benar penting dan saling melengkapi. Pemimpin itu mengawasi operasionalnya, sedangkan manajer ini lebih ke arah melakukan detail-detail yang telah diterapkan tadi. Nah, lanjut ke bab 2 yaitu tentang teori kepemimpinan. Di sini beliau itu menerapkan 3 teori kepemimpinan. Ada kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pelayan atau servant leadership, dan yang ketiga adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan kolaboratif. Jadi kalau kepemimpinan transformasional ini beliau itu berfokus pada penciptaan visi jangka panjang, inspirasi dan motivasi anggota untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama gitu. Nah, beliau juga nggak hanya menetapkan arah organisasi, tetapi juga memberikan motivasi dan memberdayakan anggota untuk berkembang dan berinovasi. Ini nanti akan saya bahas terkait dengan kepemimpinan pelayanan gitu. Kita lanjut aja ke kepemimpinan kolaboratif. Jadi ketika wawancara kita katakan bagaimana cara beliau mengambil keputusan ya. Beliau itu selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan berdiskusi. Ini itu kita tahu bahwa beliau itu mengambil kepemimpinan kolaboratif juga sebagai salah satu kepemimpinan yang ia terapkan gitu ya. Karena beliau ini ingin melihat sudut pandang gak hanya dari sudut pandang beliau, tapi sudut pandang semua anggotanya supaya keputusan yang ia ambil itu nggak salah dan benar-benar keputusan yang memang bulat gitu, yang memang sudah bagus lah intinya. Supaya nantinya keputusan ini beliau harapkan akan berdampak untuk masyarakat yang memang menerima bantuan sosial itu. Nah, beliau juga mengadopsi yang terakhir itu kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Nah, di sini servant leadership itu bukan hanya sebagai pelayan, definisi pelayan sesungguhnya, tetapi di sini yang dimaksud pelayan itu lebih ke arah beliau itu menyediakan sebuah wadah atau tempat supaya anggotanya itu bisa tumbuh dan berkembang gitu. Nah, beliau itu nggak hanya seperti yang saya katakan tadi, nggak hanya mementingkan sudut pandangnya sendiri, tapi anggota-anggotanya juga. Nah, kepemimpinan tersebut itu saling terkait gitu satu sama lain. Itu kepemimpinan pelayanan, kolaboratif, dan transformasional yang dimiliki Bu Inge sekarang gitu. Nah, di sini ada juga kutipan menarik dari Ibu Inge selaku pemimpin ISP juga. Beliau memahami bahwa kepemimpinan itu bukanlah tentang memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi, melainkan tentang memberi manfaat kepada orang lain dan menjaga kesinambungan organisasi. Nah, mungkin saya sudah membahas terkait 2 bab, lalu bab 3 tentang gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan akan dibahas oleh teman saya, Taraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Taraka dengan Institut 8723 akan melanjutkan pembahasan dari hubungan dan teori kepemimpinan di bab 3 yaitu gaya kepemimpinan. Nah, berdasarkan wawancara yang sudah kita lakukan, pemimpin dari organisasi ISP ini mencerminkan gaya kepemimpinan partisipatif yang memastikan keterlibatan dari semua anggota dan pengurus organisasi dalam pengambilan keputusan terbuka dalam setiap pengambilan keputusan. Ini menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan transparan. Lalu beliau juga menunjukkan ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional, yang dimana ini berfokus pada visi dan tujuan jangka panjang, serta kontribusi yang positif yang dapat diteruskan oleh kepengurusan selanjutnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi tetap berkembang dan terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi anggotanya dan masyarakat.
Nah, setelah itu ya menerapkan beberapa prinsip dari servant leader, yang dimana beliau mendedikasikan dirinya untuk melakukan pengabdian dan pelayanan kepada orang lain. Dan dia memastikan bahwa beliau berhasil memberikan dampak kepada orang, terutama pada anggotanya sendiri. Kayak kepemimpinan ini menciptakan suasana yang kecil dan berkembang. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan wawancara, pengambilan keputusan dari yang dilakukan oleh pemimpin dari organisasi ISP ini masih berhubungan dengan gaya kepemimpinannya, yaitu menggunakan model pengambilan keputusan partisipatif, di mana dalam melakukan pengambilan keputusan keterlibatan dari semua anggota atau pihak dalam organisasi. Jadi beliau memastikan semua anggota ini sudah mengajukan pendapatnya agar keputusan yang diambil itu tidak hanya dipilih berdasarkan penilaian objektif, tapi juga anggota dari organisasi. Nah, beliau juga menunjukkan kepemimpinan yang berbasis dari nilai-nilai inklusivitas, yang dimana beliau memberikan setiap anggota kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka terkait program kerja yang dilakukan. Dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, beliau mampu memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih matang dan diterima baik oleh seluruh anggota. Kan keputusan yang bersifat proaktif dan reflektif, yaitu dengan tidak hanya melihat apa yang di depan mata, tapi juga memberikan dampak jangka panjang. Dimana ini tuh semua berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang beliau miliki. Jadi beliau berusaha membangun sistem sistem database yang baik dan website yang lebih profesional yang bisa mendukung pengembangan pada masa depan. Nah, sekian pembahasan hubungan dan teori kepemimpinan. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan dari wawancara yang telah kita lakukan, yaitu kesimpulan dari wawancara dengan Ibu Ines Setiwati, yaitu menunjukkan bahwa Ikatan Alumni ISP memiliki tujuan mulia yang berfokus pada pengembangan diri alumni, kontribusi kepada alma mater dan masyarakat. Program kerja unggulan ISP seperti operasi katarak, deteksi dini kanker payudara, dan kunjungan ke panti asuhan serta panti jompo mencerminkan komitmen alumni untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan. Kepemimpinan dalam ISP ditandai dengan pendekatan yang terbuka dan partisipatif, di mana pengurus mendorong keterlibatan semua anggota dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan mencakup elemen transformasi